kegagalan aksi iklim itu menjadi masalah global yang paling serius nomor 1 kalau kita ambil top 10 ya, atau top 20. Nah, ini menjadi menarik kalau kemudian kita kembalikan ke persoalan gimana nih solusinya. Menurut Mbak Chelsea sendiri, pendanaan dalam hal movement itu levelnya ada di mana sih sebenarnya kalau menurut Mbak Chelsea? Tapi dengan adanya banyak sekali diskusi-diskusi dan juga sekarang banyak sekali youth movement juga ya Pak Joko, dan juga banyak banget yang aku lihat anak-anak muda nih sudah mulai menyuarakan, sudah mulai mengkampanyekan. Baik, Mbak Chelsea, Pak Joko, kita sambung obrolannya lagi. Tadi sempat kita berbicara tentang bagaimana pentingnya kita mengkurasi gerakan, lalu kemudian mendampingi generasinya untuk bisa memunculkan gerakan-gerakan, karena gerakan sosial ini terbukti ampuh ya. Nah, kalau misalnya ngomongin soal gerakan, saya pengen kembali lagi sebenarnya di inti pembicaraan ini tentang sebuah institusi yang mungkin kita nggak tahu, banyak yang nggak tahu bahwa ada ternyata yang punya peran ngejagain dari hulu ke hilir dan ngeliatin siapa yang butuh duluan gitu. Jadi kayak jurinya gitu, kayak ini dan yang saya senang itu bahkan badan ini punya kemampuan untuk menelitinya sampai ke level tapak yang mungkin selama ini saya pikir banyak jalan sendiri gitu. Nah, mungkin Pak Joko Triharyanto kan Bapak Direktur ya Pak ya, boleh cerita nggak nih Pak? Ini kayaknya ini harus diceritain dulu sih Pak sebenarnya. Kalau BPDLH ini lahir dari, apakah masih menjadi bagian dari Kementerian Keuangan, lalu kemudian kapan sih Pak BPDLH ini diterbitkan gitu Pak? Ya, jadi BPDLH ini itu lahir 2019. Hari ulang tahun kami 9 Oktober. Nah, cuman 2019 itu kan prosesnya panjang dan tidak langsung beroperasi, karena membuat sebuah lembaga itu kan pasti butuh proses ya. Kelembagaan, SDM, tata kelola, bisnis proses, termasuk perizinan, sehingga full operate-nya itu sekitar 2021. Nah, 2021 tiba-tiba kena pandemi gitu ya. Ini tantangan luar biasa sebenarnya untuk BPDLH. Cuman ya karena BPDLH disetting dengan high call yang besar ya, mau nggak mau ya ini harus kita kerjakan, karena tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Didi tadi bahwa kehadiran BPDLH ini sangat mulia gitu. Karena kita menemukan banyak, kita jadi kayak Nokia ya, connecting the dot-nya gitu ya. Okay. Kita bisa menemukan dari hulu ke hilir, kita bisa menjembatani global dengan domestik, kita bisa membagikan manfaat secara langsung, fleksibel, bukan hanya ke pemerintah, bisa menjangkau pemerintah daerah, bisa menjangkau masyarakat, bisa menjangkau lembaga sosial, pondok pesantren, ya, itu bisa kami fasilitasi juga gitu. Artinya memang peran BPDLH ini sangat sentral. Cuman di dalam prosesnya BPDLH ini juga bukan super body gitu ya, tapi harus menjadi sebuah super team. Nah, ketika bicara super team, layering pertama adalah harus ada oversight yang baik nih dari kementerian sebagai perwakilan dari pemerintah. Makanya oversight-nya BPDLH itu ada 10 menteri yang memang menggambarkan target pemerintah di dalam pencapaian NDC 2030. Nah, 10 kementerian itulah yang kemudian menjadi istilahnya pengarah BPDLH. BPDLH mau ngapain itu harus diarahkan oleh 10 menteri. Nah, tapi dalam prosesnya BPDLH ini punya fleksibilitas dengan tetap menjaga tata kelola, kemudian transparansi, akuntabilitas, dan yang paling penting adalah kompleksitas atau comprehensiveness dari safeguard yang dimiliki oleh BPDLH. Karena pendekatan safeguard ini yang menjadi pembeda dengan model pengelolaan sebelumnya. Ketika kemudian kita bicara dana global itu mau masuk, yang harus diyakinkan apa sih? Dananya aman. Dananya langsung dipakai, dananya bisa dimanfaatkan langsung ke level yang disasar, khususnya di level user ya Pak, user and usernya gitu. Nah, lewat transmisi inilah BPDLH banyak bekerja. Dengan kelengkapan safeguard yang dimiliki BPDLH, keseimbangan antara apa yang dibutuhkan oleh global, apa yang menjadi requirement global,
kemudian level dignity dari pemerintah, sovereignty dari pemerintah itu bisa kami jaga, termasuk kebutuhan dari penerima manfaatnya, beneficiary-nya. Tadi Chelsea bilang misalnya youth movement, ESG mover, kemudian leadership di level anak-anak, itu bisa kami fasilitasi gitu. Sesuatu yang mungkin Mas Didi mungkin melihat kayaknya yang dulu-dulu nggak ada tuh gitu. Nah, inilah novelty, keterbaruan dari kehadiran BPDLH. Nah, tapi BPDLH ini akan menjadi besar kalau kita kolaborasi, karena kami yakin bukan super body dan kita butuh kolaborasi nyata dari semua pemangku kepentingan, termasuk yang di level grassroots ini. Cuman tentu kita bicara tata kelola ya, governance-nya yang kan itu kan sebenarnya mungkin selama ini kita nggak pernah tahu bahwa itu bisa diakomodir oleh pemerintah dalam hal ini gitu ya, karena kan mungkin bayangan kita kan selalu solusinya itu provinsi, kabupaten gitu ya, sementara kan ini di level komunitas, di level RT bahkan gitu ya. Jadi emang bahkan kelompok kita di sekolah kalau mau bikin anak-anak kampus 10 orang berkumpul terus mau bikin inisiasi tentang sungai, pembersihan sungai dan metodologi pembersihan sungai yang lebih saintifik, itu bisa diakomodir oleh BPDLH kan gitu ya kira-kira. Nah, kalau dari sisi itu Pak, proseduralnya gitu Pak ya, mungkin ini banyak yang pengen tahu kan Pak sebenarnya. Caranya atau adakah satu platform yang bisa dihubungi ataupun bagaimana kita bisa mengakses ini gitu, dana ini bagaimana diaksesnya oleh individu ataupun kelompok ini Pak? Ya. Nah, ini sebetulnya sesuatu yang masih sedang dalam proses penyiapan, karena insya Allah nanti kami akan launching satu bukan aplikasi mungkin ya, karena kemarin Presiden memberikan arahan bahwa pemerintah, kementerian itu sudah punya aplikasi banyak sekali. Jadi jangan lagi lah kita bikin aplikasian gitu. Makanya bahasanya bukan aplikasi tapi layanan fasilitas. Kita memberi judulnya adalah layanan fasilitas dana masyarakat. Nanti ada 2 segmen, ada segmen untuk dana layanan sama segmen untuk circular ekonomi. Nah, dana layanan masyarakat itu nanti siapa yang bisa menggunakan? Pertama, kelompok-kelompok masyarakat, termasuk sekolah adiwiyata, kemudian ada yang pejuang lingkungan, kemudian LSM lokal, termasuk gerakan-gerakan ya kayak pembersihan sungai, Ciliwung Harum, dan lain-lain. Nanti ada aplikasinya, ada layanan yang bisa dibuka, kemudian berbasis web, kemudian ada janji layanan juga di situ. Jadi misalnya bikin pengajuan proposal, kemudian nanti tinggal diisi, clicking sangat user friendly. Kemudian ada janji layanan, misalnya setelah diselesaikan proposalnya, tunggu 4 atau seminggu, kemudian Anda akan dapat jawaban, respon. Nanti ada proses berikutnya dan seterusnya. Ini akan di-launching oleh Presiden nanti tanggal 9 Agustus 2024. Dan ada juga aplikasi untuk investasi dan modal kerja untuk gerakan circular ekonomi. Karena tadi kan Mas Didi Chelsea bilang, kita udah dalam kondisi darurat sampah ini ya. Nah, ini harus ada gerakan nih, karena kalau kita bicara sampah itu dari hulu dan dari hilir. Nah, BPDLH itu akan mengintervensi dari hulu. Kenapa? Karena dari hulu inilah yang menurut kami treatmentnya lebih dapat nih, dampaknya lebih dapat. Kita bicara isu 3R itu di hulu, dan kita bicara movement itu banyaknya di hulu. Kita bicara kesadaran perubahan perilaku itu di hulu intervensinya. Kemudian social enterprise itu muncul di hulu, makanya kita bergerak ke hulu. Nanti ada fasilitas dana bergulir, investasi akan mengarah ke kelompok masyarakat, ke community, itu prioritas untuk pencacah sampah, kemudian untuk makot, kemudian untuk RDF komunal dan lain-lain. Nah, ini menjadi layanan-layanan yang harapannya tentu bisa kita berikan, kemudian dioptimalkan untuk semua penerima manfaat. Nah, di sisi lain di bisnis as usual yang memang sudah menjadi layanan BPDLH, ketika kami kemudian mendapatkan mandat pengelolaan dana, kami langsung memberikan ke seluruh pemangku kepentingan, termasuk yang tadi Mas Didi sampaikan. Kami
bergerak bahkan di level masyarakat adat. Karena kita dapat dana dari filantropi, kemudian kita masuk ke MHA, kita masuk ke level desa. Contoh paling gampang, fasilitas kami terkait dengan Forest Carbon Partnership dengan Kaltim, itu kita membagi ke 400 desa. Bayangkan kalau modelnya adalah model yang existing, tidak dilewatkan BPDLH, itu tentu akan kesulitan ya, fleksibilitas di dalam membagi distribusi manfaat itu. Nah, cerita-cerita sukses inilah yang kemudian coba kita sampaikan ke publik, ke masyarakat, supaya masyarakat itu masih yakin bahwa pemerintah ada, pemerintah hadir, dan menjadi solusi di dalam isu kegagalan iklim. Ada keberpihakan pemerintah terhadap isu lingkungan hidup ya Pak ya, yang ternyata melihat dari sini ini harusnya menjadi bukti konkret bahwa keberpihakan itu nyata. Kan selama ini kan kita menganggap bahwa isu lingkungan hidup selalu ada di belakang kayaknya gitu. Berbanding dengan infrastruktur, human resources gitu ya, kompetensi manusia gitu. Tapi saya rasa saya juga senang banget makanya kita ketemu di hari ini ngobrol, karena keberpihakan terhadap lingkungan hidup itu adalah salah satu bentuk komitmen dari pemilik negeri ini atau pengurus negeri ini, bagaimana kita menghadapi isu ini, dan rasanya ini bisa menjadi salah satu sudut pandang yang baru yang harusnya kita keep dan kemudian kita perkuat ya, dari sisi pemangku kebijakan yang sudah membuat ini, lalu kemudian apa kita sebagai rakyat, sebagai konsumen, apa yang mesti kita lakukan gitu. Dan rasanya ini mungkin apakah ini yang dinamakan pendanaan berkelanjutan? Ini menjadi satu subset dari pendanaan berkelanjutan gitu ya, karena dari isu keberpihakan lingkungan hidup, jawabannya adalah karena pendanaan berkelanjutan itu adalah semestanya kan besar tuh, universe-nya kan besar gitu. Kita belum bicara aspek ESG misalnya, belum bicara aspek model-model pengelolaan dana yang lain, karena ketika kita bicara TJSL, tanggung jawab sosial atau CSR, itu juga bisa dikelola BPDLH. Kita bicara impact fund, ESG fund, karena global itu sekarang mengarah pada level konvergensi yang sama. Jadi sebetulnya ketika kemudian tidak ada regulasi yang memaksa, konvergensi ini justru menjadi dorongan yang sifatnya mandatori, yang langsung mengubah perilaku. Contoh paling gampang, ketika konsumen tidak ramah lingkungan, sekarang kayaknya malu gitu ya. So yesterday gitu kalau anak-anak milenial bilang gitu ya. Nah, ini yang sebetulnya bisa kita jadikan juga menjadi prime mover, bahwa mumpung konvergensi isunya sudah mengarah ya, apalagi korporasi sekarang dipaksa. Nah, secara domestik ini menjadi hal yang bagus ketika kolaborasi pemangku kepentingan di level pemerintahnya juga bagus. Pertama kan kita bicara Ministry of Finance itu sebagai pemangku sektor real fiskal. Kemudian di mikroprudensialnya perbankannya kan diatur lewat OJK. Mereka juga sudah memperbaiki mekanisme revisi dari taksonomi hijau Indonesia supaya bank bisa masuk nih. Kalau dulu kan bank agak bukan relaktan, tapi agak tidak bisa masuk karena tidak ada mandatorinya gitu, tidak ada guidance-nya. Nah, guidance itu diperbaiki dengan taksonomi hijau Indonesia. Di level makroprudensialnya, Bank Indonesia sebagai pemangku kebijakan moneter itu juga menerapkan kebijakan dekarbonisasi kepada seluruh bank. Jadi bank ketika dia menerbitkan pinjaman lending, bank juga wajib hitung ecological footprint dari setiap rupiah lending yang diberikan. Sesuatu yang mungkin dulu nggak terpikirkan, diukur, termasuk solusi offset untuk banknya sendiri. Kan pemerintah kemudian membuat Bursa Karbon Indonesia ya, operate mulai September 2023. Ini juga menjadi solusi dari bank gitu. Jadi semua mesinnya sebenarnya sudah bergerak di arah yang benar gitu. Nah, kan saya sepakat dengan Mas Didi tadi bahwa ketika pemerintahnya sudah, koordinasinya sudah bagus, ayo semua pihak kemudian bekerja bersama. Saya yakin yang kami kerjakan, yang dikerjakan pemerintah saat ini belum sempurna ya. Tapi justru di balik ketidaksempurnaan itu, peran kita itu kemudian kita komprehensifkan supaya skor kecilnya ini kemudian nyambung. Fine tuning itu kan tetap harusnya nggak bisa di fine tuning kalau nggak dijalanin gitu kan, dan ideasnya
kalau nggak ada from the first place, apa yang mesti di fine tuning kan gitu ya. Dan saya rasa dunia sudah ngeset baseline-nya nih. Pengaturan tata kelola kehidupan ini bukan lagi sesuai dengan mau-maunya kita aja nih. Sekarang kan dunia sudah artinya fair trading itu kan juga conscious buying, conscious capitalism, kapitalisme yang berkesadaran, bagaimana kita bisa menjadi konsumen yang lebih berkesadaran itu membedakan satu produk eksis di pasar itu sekarang based on act of sustainability-nya gitu. Nah, Mbak Chelsea, nah kalau tadi Mbak Chelsea mendengar ini kan ini kayaknya ini ya eye opening buat kita semua ya kan. Saya rasa saya meletakkan saya dan kami di National Geographic dan Mbak Chelsea sebagai SDG Mover ini kan pendanaan berkelanjutan, Mbak Chelsea. Kalau menurut Mbak Chelsea sendiri dari apa yang dilakukan oleh pemerintah tadi, ini seberapa signifikannya sih sebenarnya akan berpengaruh kepada gerakan-gerakan sosial seperti Mbak Chelsea dan kawan-kawan kita yang lain? Sebagai pegiat lingkungan, environmental enthusiast, saya sangat mendukung gitu dengan adanya upaya-upaya dari pemerintah, dan pastinya pendanaan berkelanjutan ini akan sangat berdampak baik dan besar sekali untuk para youth movement mungkin, dan juga untuk komunitas-komunitas atau NGO yang sudah bergerak, sudah bertahun-tahun ingin sekali membuat perubahan di Indonesia gitu ya, terutama untuk dari lingkungannya, itu akan berdampak sangat baik. Karena juga kemarin itu beberapa kali itu saya sudah ada event juga sama beberapa perusahaan yang sudah menerapkan ESG gitu. Jadi ini luar biasa sekali gitu, dan it's an eye opener pastinya. Baru banget sekitar setahun yang lalu gitu aku melihat bahwa wah mulai nih berlomba gitu. Banyak sekali perusahaan-perusahaan akhirnya wah harus menerapkan ESG gitu dalam perusahaan mereka, dalam korporasi mereka, dan juga karena ada sustainability report gitu. Jadi kan dicek tuh, akan dilihat sudah komitmennya udah apa aja, udah give back ke masyarakat apa aja, udah menanam pohon berapa misalnya. Dan banyak sekali yang memang aku lihat membuat kesadaran masyarakat tuh semakin sadar gitu bahwa oh ternyata memang kita pun juga sebagai masyarakat tidak hanya cuma bisa mendengar saja nih, tapi kita harus ada aksinya, sudah harus ada gerakannya gitu. Mungkin dari penerapan gaya hidup ramah lingkungan, bagaimana caranya kita mungkin tidak membuang sampah sembarangan, dan juga misalnya bawa tumbler sendiri kemana-mana, tidak menggunakan single use plastik, straw, karena itu sebenarnya hal yang gampang, mudah sekali, tapi seringkali dilupakan. Terlalu mudah sehingga orang cuek gitu kayaknya. Dan dengan adanya sustainable financing ini membuka lapangan kerja yang luar biasa sih. Ada green jobs juga sekarang, dan juga green funds, green bonds juga. Tapi yang ditakuti itu adalah ketika orang-orang sudah dengan janji manis atau greenwashing. Itu yang sebenarnya kita dari kemarin itu banyak kali diskusi gitu mengenai dengan adanya ini jangan sampai orang-orang jadi memanfaatkan ini. Begitu sih. Itu yang mungkin ada pros and cons. Betul. Karena memang kita juga memahami bahwa perputaran uang di isu lingkungan hidup ini juga besar sekali ya. Dan memang yang saya juga juga senangi gitu ya, mungkin tadi Mbak Chelsea mention SR gitu ya, sustainability reports, dan rasanya ini juga menjadi bagian dari salah satu kelebihan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup ya Pak ya, karena kalau saya tidak salah ada impact report sih Pak. Itu kan sebagai saringan ya Pak. Benar-benar nggak Pak, tadi kan ada ketakutan kita nih di level tapak ini selalu protesnya ini greenwashing. Nah, apa Pak impact reports ini dampaknya terhadap proses penyaringan itu akan seperti apa? Jadi kalau kita bicara yang tadi ya, bahwa apa yang diberikan oleh BPDLH, tentu kita bicara safeguard quality yang akan menemani setiap proyek. Di BPDLH saat ini kita menjalankan 12 safeguard yang international recognized gitu ya. Nah, dari 12 safeguard itu kemudian akan kita jadikan filtering atas semua pengelolaan dana dan program yang ada di BPDLH. Ada safeguard terkait dengan fraud, ada safeguard terkait dengan gender, dan seluruh isu yang sifatnya itu masing-masing safeguard itu poinnya ada banyak pasti Pak. Ya, subsennya panjang gitu ya, anaknya banyak sekali gitu. Tapi ini bentuk dari apa yang menjadi janji BPDLH untuk bisa berkontribusi di global. Karena kalau kita nggak punya ini, ya kita nggak akan diterima di global gitu. Siapa sih BPDLH? Jadi jualan kita itu. Jadi ketika di awal, karena kalau kita bicara pengelolaan dana, ini yang terkadang publik itu hanya melihat satu sisi
semangat di depan gitu ya, tapi loyo di belakang. Padahal yang Eksekusi yang namanya pengelola dana itu harus satu subset end-to-end program. Bicara nyari dananya, kemudian mengimplementasikan, membagi, monitoring, evaluasi, auditingnya, termasuk di ujung. Nah, di ujung itu kita selalu menerbitkan yang namanya impact report. Apa sih fungsi dari impact report? Fungsi dari impact report ini adalah janji kita untuk mengelola dana. Ternyata kita buktikan apa sih kelebihan sehingga harus dikelolakan di BPDLH. Jadi kita memberikan multiplier effect dari setiap dolar yang dikelola via BPDLH. Jadi kalau BPDLH menerima dana misalnya 10 juta US dollar, impact-nya ini loh, impact-nya terhadap lingkungan, penurunan emisi, ketenagakerjaan, green job movement transisi, kemudian impact terhadap pengangguran, pertumbuhan ekonomi lokal, domestik, dan lain-lain termasuk kesejahteraan, ini bisa dibuktikan secara terukur. Nah, ini buat BPDLH juga menjadi investasi sebetulnya, bukan cost ya, bukan sunk cost gitu. Ini investasi. Karena apa? Karena dari sini kita bisa jualan untuk proyek yang lain, untuk donor yang lain, untuk lembaga yang lain. Nah, bagi si lembaganya sendiri, ini bisa jadi materi yang kemudian dia publikasikan di dalam SR. Misalnya donornya adalah korporasi, karena kita mengolah CSR gitu ya. Ini bisa dipakai menjadi subset utama materi di dalam penyusunan sustainability report, sehingga sustainability reportnya itu benar-benar berisi gitu, bukan hanya mengukurkan kewajiban yang penting sudah selesai tapi tidak ada dampaknya dan tidak ada roh di dalam sustainability report itu. Jadi impact report itu menjadi roh utama yang kemudian nanti tinggal di-blended dengan beberapa isu teknikal yang ada di korporasi itu. Dalam hal ini negara punya SR akhirnya Pak ya. Betul. Dan itu kan sebenarnya yang kita perlukan ya Mbak Jelsi ya sebenarnya bagaimana impact reports yang dilaporkan oleh negara terhadap pendanaan ataupun investasi yang sudah dilakukan, dan rasanya bagaimana itu kan sekarang perusahaan-perusahaan kayaknya sudah melakukan itu ya. Itu artinya kan kalau nggak comply sama itu kan nggak mungkin negara ngasih izin untuk beroperasi di sini gitu. Dan saya rasa ini yang buat teman-teman kita semua nggak usah terlalu lagi penting kita datang aja dengan solusi deh gitu ya, nggak usah mikir bahwa karena udah ada BPDLH yang akan nyaring gitu bahwa ini dananya ini bener lah pokoknya masuk ke sini, itu bukan dari pendanaan yang abal-abal, bukan dari yang greenwashing nggak jelas gitu ya, dan kita bisa berfokus sama solusi dan aksi ya, gerakan yang lebih konkret terhadap ini. Dan saya rasa senang juga kalau misalnya bisa ngelihat bahwa tadi saya sempat lihat akhirnya effort yang dilakukan oleh teman-teman yang di level tapak ini di-appreciate, ada insentif yang bentuknya real gitu ya, adiwiyata dan sebagainya. Itu bukan hanya sebagai prestasi ataupun sertifikat yang akan dipajang di dinding sekolah, tapi kemudian berdampak kepada sesuatu. Dan itu menjadi salah satu, saya pikir pendanaan berkelanjutan itu adalah soal itu gitu ya. Bukan soal dananya sendiri, tapi bagaimana membuat prosesnya itu membuat ini lebih sustain atau berkelanjutan. Yang namanya bisnis itu kan ada pentahapan gitu ya. Ini juga berlaku untuk grassroots apapun gitu, karena ujungnya kan sama. On the other hand, ini ada kantong rezeki yang bisa dimanfaatin kan gitu ya. Ada satu mata pencaharian yang kita bisa hidup dari lingkungan hidup loh. Ketika mengerjakan mengenai lingkungan, menyuarakan tentang lingkungan, ini butuh lebih banyak lagi teman-teman yang semangat untuk ikut amplifikasikan